got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, pada hari ini saya akan membahas sebuah materi tentang analisis gender. Tetapi sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Junalia Olga Salata, saya dari kelas C Teologi. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang analisis gender. Nah, analisis gender ini mencakup pemahaman tentang bagaimana gender memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, individu, serta kelompok. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan yang ada, memahami peran dan harapan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan gender. Nah, serta mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial ini dapat berubah. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti stereotip gender, diskriminasi, dan akses terhadap sumber daya. Analisis gender juga seringkali terkait dengan upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok gender lain dalam masyarakat. Nah, melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara. Selain itu, analisis gender juga memperhatikan perbedaan pengalaman berdasarkan kelas sosial, ras, etnisitas, dan orientasi seksual. Pendekatan ini mengakui bahwa identitas gender tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dengan berbagai faktor lain yang memengaruhi kehidupan individu. Nah, dalam konteks akademis, analisis gender telah berkembang melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Nah, penelitian di bidang ini seringkali mencakup studi kasus, survei, dan analisis kebijakan untuk memahami bagaimana struktur sosial dan budaya memengaruhi hubungan gender. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan isu-isu gender, banyak organisasi dan lembaga mulai menerapkan analisis gender dalam perencanaan program dan kebijakan. Kemudian berusaha untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek kehidupan. Ini bertujuan untuk mempromosikan inklusi dan memastikan bahwa suara semua gender didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam materi ini terdapat pendekatan dalam analisis gender. Nah, analisis gender melibatkan berbagai metode, termasuk yang pertama, studi kasus. Ini mengamati situasi spesifik untuk memahami dinamika gender. Kemudian yang kedua, yaitu survei dan wawancara. Ini mengumpulkan data untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif individu terkait isu gender. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis kebijakan. Ini mengkaji kebijakan publik untuk mengevaluasi dampak terhadap gender. Nah, adapun
pakar dan kontribusi dalam analisis gender ini. Yang pertama yaitu dari Simone de Beauvoir dalam bukunya yaitu The Next Second Sex. Nah, de Beauvoir ini mengemukakan bahwa perempuan telah dianggap sebagai yang lain dalam masyarakat patriarkal. Karyanya menjadi dasar bagi banyak pemikiran tentang gender dan peran perempuan. Nah, Simone de Beauvoir dalam bukunya The Next Second pada tahun 1949 ini juga memberikan kontribusi penting dalam analisis gender melalui konsep bahwa perempuan ini dilahirkan bukan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Nah, ini merujuk pada gagasan bahwa peran gender perempuan tidak ditentukan oleh sifat biologisnya, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial. Nah, Beauvoir melihat bahwa perempuan selalu didefinisikan sebagai autre atau yang lain, yaitu sebagai identitas yang berbeda dari laki-laki, yang dilihat sebagai standar atau norma. Nah, beberapa kontribusi utamanya yaitu yang pertama yaitu perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Nah, Beauvoir memperkenalkan gagasan bahwa perbedaan biologis atau jenis kelamin tidak seharusnya menjadi dasar penentuan peran sosial. Ia menunjukkan bahwa masyarakat telah menciptakan peran gender yang membatasi perempuan dalam ruang-ruang tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu penindasan perempuan melalui konstruksi sosial. Nah, Beauvoir berpendapat bahwa perempuan diperlakukan secara inferior karena adanya sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan, sementara perempuan ini sebagai objek. Nah, konstruksi sosial ini menciptakan kondisi di mana perempuan menjadi subjek penindasan. Kemudian yang ketiga yaitu eksistensialisme dalam gender. Nah, ini menggunakan perspektif eksistensialisme. Nah, Beauvoir mengatakan bahwa kebebasan individu untuk menciptakan makna hidupnya dibatasi oleh norma-norma gender yang kaku. Nah, perempuan menurut Beauvoir tidak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan dirinya sendiri karena berbagai batasan sosial dan budaya. Kemudian yang keempat, peran reproduksi sebagai alat kontrol. Beauvoir mengkritik pandangan tradisional tentang perempuan yang hanya diidentifikasi dengan fungsi reproduksi. Nah, menurutnya ini mengurung perempuan dalam peran ini dan menghalangi potensi mereka untuk berkembang dalam bidang lain. Nah, melalui The Second Sex, Simone de Beauvoir memulai diskusi yang sangat mendalam tentang bagaimana masyarakat patriarki menciptakan ketidaksetaraan gender dan karyanya menjadi dasar bagi feminisme gelombang kedua dan teori gender modern. Kemudian ada juga seorang pakar yang bernama Judith Butler, teori performativitas gender yang dikemukakan Butler dalam Gender Trouble. Ia mengatakan begini,
gender bukanlah identitas yang tetap, tetapi hasil tindakan dan perilaku yang diulang. Nah, pendekatannya membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dinamis tentang identitas gender. Nah, Judith Butler, seorang filsuf dan teoretikus gender, ini memberikan kontribusi besar terhadap analisis gender melalui karya-karyanya, terutama dalam bukunya yaitu Gender Trouble pada tahun 1990. Nah, pendekatan Butler menentang pemahaman tradisional tentang gender, seksualitas, dan identitas dengan beberapa konsep kunci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gender sebagai performativitas. Kontribusi paling terkenal Butler adalah gagasannya bahwa gender bukanlah sesuatu yang kita miliki atau merupakan sifat bawaan, melainkan sesuatu yang dilakukan melalui tindakan berulang. Nah, ini menurut Butler, gender tidak bersifat esensial atau alami, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dihasilkan melalui performa atau tindakan berulang yang kemudian diinternalisasi sebagai identitas. Ini berarti bahwa gender bukanlah ekspresi dari sifat biologis, tetapi efek dari kerangkaian tindakan yang diulang secara terus-menerus. Kemudian, yang kedua, yaitu dekonstruksi biner gender. Butler menolak pandangan bahwa hanya ada dua kategori gender yang stabil, atau laki-laki dan perempuan, dengan menunjukkan bahwa identitas gender jauh lebih beragam dan kompleks. Nah, ini mengkritik biner gender atau gender binary sebagai kategori yang kaku dan membatasi, dan melihat bahwa norma-norma sosial ini mendikte bagaimana individu harus mematuhi atau sesuai dengan peran gender tertentu. Nah, konsep ini membantu membuka jalan bagi pemahaman gender yang lebih fluida dan non-binar. Kemudian, yang ketiga, yaitu kritik terhadap heteronormativitas. Butler juga mengeksplorasi bagaimana masyarakat melaksanakan heteronormativitas, yaitu keyakinan bahwa heteroseksualitas adalah satu-satunya orientasi seksual yang wajar dan alami. Nah, menurutnya heteronormativitas ini menopang hierarki gender dengan mengaitkan jenis kelamin dengan gender dan orientasi seksual dalam cara-cara yang saling mendukung. Butler menolak hubungan otomatis antara tubuh biologis, gender, dan orientasi seksual, dan menyoroti bagaimana norma-norma ini mendiskriminasi orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Kemudian yang keempat, yaitu penciptaan gender melalui kekuasaan dan norma. Nah, Butler berpendapat bahwa gender dibentuk oleh kekuasaan sosial yang mengatur siapa yang dianggap valid sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, norma-norma sosial ini menentukan apa yang diterima sebagai identitas gender yang wajar, dan mereka yang melanggarnya seringkali terpinggirkan atau disalahkan. Nah, dengan ini Butler ingin menunjukkan bahwa gender bukanlah
sekedar identitas pribadi, tetapi dibentuk oleh kekuasaan sosial dan politik. Kemudian yang kelima yaitu queer theory. Butler adalah tokoh utama dalam pengembangan teori queer yang menantang gagasan identitas yang tetap, baik dalam hal gender maupun seksualitas. Nah, teori queer berkuasa mendekonstruksi identitas tetap dan mempromosikan pemahaman dan bahwa gender dan seksualitas bersifat cair dan kontekstual. Nah, kontribusi Judith Butler sangat memengaruhi pemikiran modern tentang gender dan identitas gender dengan memberikan perspektif baru bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial yang terus-menerus diproduksi dan dinegosiasikan. Nah, teori performativitasnya mengubah cara kita memahami gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tetapi selalu dalam proses pembentukan. Kemudian, yang ketiga yaitu seorang pakar, yaitu bernama Nancy Fraser. Fraser mengembangkan teori keadilan sosial yang mencakup aspek redistribusi dan pengakuan. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana ketidakadilan gender saling berhubungan dengan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Nah, Nancy Fraser, seorang filsuf dan teoretikus sosial, ini memberikan kontribusi penting terhadap analisis gender melalui pendekatannya terhadap keadilan sosial dan melibatkan redistribusi dan pengakuan. Nah, Fraser mengembangkan kerangka analisis yang menggabungkan perspektif ekonomi, politik, dan budaya. Penindasan gender secara lebih komprehensif. Beberapa kontribusi utamanya dalam analisis gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keadilan sebagai redistribusi dan pengakuan. Nah, Fraser berpendapat bahwa perjuangan keadilan sosial harus mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu redistribusi atau yang terkait dengan ekonomi dan pengakuan yang terkait dengan budaya. Nah, dalam konteks gender, redistribusi melibatkan kesetaraan ekonomi seperti upaya yang adil dan akses yang setara terhadap sumber daya, sedangkan pengakuan berfokus pada penghargaan terhadap identitas dan perbedaan gender. Nah, Fraser menekankan bahwa penindasan gender tidak bisa diselesaikan hanya dengan redistribusi ekonomi atau pengakuan identitas saja, tetapi harus melibatkan kedua aspek tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kritik terhadap kapitalisme dan penindasan gender. Nah, Fraser menganalisis bagaimana kapitalisme berkontribusi pada ketidakadilan dengan gender dengan memisahkan kerja reproduktif seperti perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dari kerja produktif atau pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Ia menyoroti bahwa perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi kerja yang tidak dibayar atau dibayar rendah dalam ekonomi kapitalis yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Nah,
Fraser ini menyarankan bahwa untuk mencapai keadilan gender penting untuk mereformasi struktur ekonomi yang mendasari kapitalisme agar lebih adil bagi perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Kemudian, yang ketiga, pemikiran dualitas, redistribusi atau pengakuan. Fraser memperkenalkan kritik terhadap pendekatan yang hanya fokus pada salah satu aspek keadilan gender, entah itu redistribusi atau pengakuan. Ia menganggap bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada pengakuan identitas tanpa menangani ketidakadilan ekonomi tidak cukup untuk mengatasi penindasan gender yang sistemik. Nah, sebaliknya, fokus yang hanya pada redistribusi tanpa pengakuan terhadap perbedaan identitas juga tidak memadai. Fraser mengusulkan politik dua dimensi, di mana keadilan gender ini membutuhkan intervensi yang mengatasi baik ketidaksetaraan ekonomi maupun penindasan kultural. Nah, kemudian yang keempat yaitu kritik terhadap feminisme identitas. Fraser mengkritik beberapa bentuk feminis yang terlalu fokus pada pengakuan identitas gender tanpa memperhatikan dampak kapitalisme dan ketidakadilan ekonomi. Ia berargumen bahwa feminisme harus mengintegrasikan analisis ekonomi dan kelas dalam perjuangannya, sehingga tidak hanya memperjuangkan kesetaraan simbolis, tetapi seperti pengakuan terhadap identitas perempuan atau gender non-biner, tetapi juga redistribusi sumber daya ekonomi yang lebih adil. Nah, kemudian yang kelima, perspektif global dan transnasional. Fraser juga mengembangkan analisis tentang ketidakadilan gender dalam konteks globalisasi. Ia menyoroti bagaimana struktur ekonomi global berdasarkan pada perempuan di seluruh dunia, terutama mereka yang bekerja dalam kondisi kerja eksploitasi dan di negara-negara berkembang. Fraser mendorong feminisme untuk melampaui batas-batas nasional dan mempertimbangkan efek globalisasi dalam migrasi terhadap perempuan. Nah, secara keseluruhan, kontribusi Nancy Fraser terhadap analisis gender menekankan pentingnya melihat keadilan gender sebagai kombinasi dari aspek ekonomi dan kultural. Ia mengajak feminis untuk memperjuangkan perubahan struktural yang lebih luas, baik dalam hal redistribusi kekayaan maupun pengalaman terhadap identitas gender dengan tujuan mencapai masyarakat yang lebih adil secara holistik. Nah, dalam materi ini terdapat penerapan analisis gender. Nah, analisis gender telah diadopsi dalam berbagai bidang seperti, yaitu yang pertama, yaitu kebijakan publik. Banyak pemerintah dan organisasi internasional mulai menerapkan analisis gender dalam pengembangan kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan suara semua gender diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Di institusi pendidikan, analisis gender digunakan
untuk mengkaji kurikulum dan mengidentifikasi bias gender dalam materi ajar. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi. Penelitian tentang perbedaan upah, akses pekerjaan, dan partisipasi perempuan dalam ekonomi menjadi semakin penting dalam konteks analisis. Nah, dalam keseluruhan materi kita pada hari ini, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu analisis gender merupakan alat penting untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan yang dihadapi individu dan kelompok berdasarkan gender. Dengan menyoroti konsep-konsep seperti stereotip gender, diskriminasi, dan interseksionalitas, analisis ini membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pengalaman individu dalam masyarakat. Nah, pendekatan ini melibatkan berbagai metode penelitian dan telah diadopsi dalam kebijakan publik, pendidikan, dan ekonomi untuk memastikan bahwa suara semua gender diakui dan dipertimbangkan. Nah, melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika gender, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan setara. Sekianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.